Situasi politik yang tidak menentu, tingginya harga minyak, kondisi ekonomi yang melemah, serta keraguan investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia membuat pergerakan pasar saham menjadi tidak stabil. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan dalam menghadapi kondisi seperti ini? Disclaimer. Konten ini disusun sebagai sarana edukasi mengenai perdagangan di pasar keuangan, seperti saham, forex, dan instrumen derivatif. Perdagangan di pasar keuangan memiliki risiko kehilangan dana, baik sebagian maupun seluruhnya. Oleh karena itu, lakukan pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan investasi. Jika diperlukan, Anda disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat atau konsultan keuangan profesional. Saya sering bertanya-tanya, apakah Indonesia sedang berada dalam fase krisis? Pertanyaan ini muncul melihat kondisi pasar modal yang bergerak tidak menentu. Penurunan IHSG yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir seolah menjadi konfirmasi atas kekhawatiran tersebut. Merosotnya indeks bursa saat ini sebagian besar dipengaruhi oleh keluarnya investor global dari pasar domestik. Penurunan rating sejumlah emiten dalam negeri membuat investor asing memilih melepas kepemilikannya untuk sementara waktu. Kondisi ini memicu arus keluar dana asing dari Indonesia dan turut memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Kondisi pasar yang sedang melemah saat ini terasa cukup menyulitkan untuk mencari peluang jangka pendek di bursa. Volume perdagangan yang rendah membuat jumlah saham yang menarik untuk diperdagangkan menjadi semakin terbatas. Dengan likuiditas pasar yang kecil, akan sulit menemukan emiten yang berpotensi tanpa pengalaman dan analisis yang memadai. Untuk saat ini, saya melihat pasar lebih banyak memberikan peluang investasi yang bersifat konvensional, yaitu melalui saham-saham dengan fundamental yang kuat dan kinerja yang stabil. Jika melihat data historis bursa Indonesia, karakter pasar domestik masih didominasi oleh sektor perbankan dan komoditas. Disitulah, menurut saya, letak peluang investasi yang paling menarik pada kondisi saat ini. Semuanya kembali pada bagaimana kita menyusun rencana perdagangan dan investasi. Setelah melakukan analisis fundamental, langkah berikutnya adalah menentukan harga dan waktu yang tepat untuk melakukan transaksi melalui analisis teknikal. Sebagai contoh, mari kita melihat saham BBCA, salah satu emiten perbankan terbesar di Indonesia. Secara fundamental, kinerja BBCA masih tergolong baik. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, saham ini mengalami tekanan yang cukup kuat hingga harga pasar turun ke bawah Rp6.000 per lembar saham. Jika melihat data historisnya, level harga tersebut dapat dikatakan cukup menarik dan mulai terlihat murah dibandingkan valuasi sebelumnya. Hal ini juga tercermin dari meningkatnya volume transaksi pada saham BBCA. Dengan harga yang sudah terkoreksi cukup dalam, muncul pertanyaan, apakah ini saat yang tepat untuk mulai mengoleksi saham ini? Dari sisi teknikal, saya melihat BBCA masih berada dalam tren penurunan atau bearish. Setelah menembus area support di kisaran 5.900, belum terlihat sinyal pembalikan arah yang cukup kuat. Karena itu, area 5.500 menjadi level pengujian berikutnya yang patut diperhatikan. Tidak ada yang dapat memastikan seberapa jauh harga BBCA masih bisa turun. Namun, jika melihat rekam jejak dan kualitas emiten ini dalam jangka panjang, BBCA tetap menawarkan potensi yang menarik sebagai instrumen investasi jangka panjang. Dengan kondisi tersebut, BBCA masih layak untuk dipantau sambil menunggu konfirmasi pembalikan harga yang lebih jelas agar resiko investasi dapat lebih terukur. Perlu diingat, ini bukan saran investasi. Ini hanyalah jurnal perdagangan dan investasi dari seorang trader tanpa nama. Trader X, pamit. Terima kasih atas kunjungan Anda ke channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebagai bentuk dukungan dalam pengembangan channel ini.